Selamat pagi Bapak Ibu, semoga semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat meskipun pandemi masih belum berakhir di negeri kita. Baiklah, untuk pagi ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara mengatur instruksi yang ada di Classroom. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka dulu kelas yang akan kita buat konsep instruksinya. Kemudian pilih classwork, kemudian create. Jika kita belum punya topik, buat dulu topiknya. Ini karena saya sudah punya beberapa topik dan ini topik yang akan saya gunakan, jadi saya tidak perlu lagi membuatnya. Nah, sekarang saya ingin membuat instruksi untuk tugas yang akan diberikan kepada para siswa. Create assignment. Nah, saya sudah punya konsepnya seperti itu. Nah, ini konsep instruksi yang akan saya berikan kepada para siswa pada saat mereka melakukan PAS, PTS maupun PAT. Untuk soal, saya pribadi lebih senang membuat soal itu langsung dari Google Drive. Kenapa? Karena kalau saya langsung membuatnya di Google Drive, saya bisa mengelola soal tersebut, menempatkan soal tersebut sesuai dengan kebutuhan saya. Sehingga saya bisa mudah mencari soal-soal yang saya perlukan. Tetapi kalau saya membuatnya menggunakan menu create yang ada di Classroom, maka saya harus mencarinya satu persatu. Kalau kelas yang saya ampu itu hanya satu, mungkin tidak ada masalah. Tapi karena kelas yang saya ampu atau saya ajar itu lumayan banyak, jadi saya agak sedikit sulit untuk mencari soal tersebut. Seperti itu. Jadi, setelah saya membuat soal di Drive, Google Drive, saya nanti tinggal meletakkan link-linknya di sini, di instruksi yang ada. Nah, pertama, saya meminta para siswa untuk mengambil token terlebih dahulu sebelum membuat atau mengerjakan link yang ada. Ya, mengerjakan soal yang ada. Kenapa mereka harus membuat atau mengambil token terlebih dahulu? Supaya saya bisa memantau siswa, ya, supaya saya bisa memantau siswa jam berapa mereka memulai mengerjakan soal. Seperti itu. Karena ada beberapa siswa ya yang sudah setelah selesai mengisi daftar hadir karena mungkin masih terlalu pagi bagi mereka dan sifatnya ini online, akhirnya mereka tertidur lagi setelah mengisi daftar hadir. Nah, untuk mengantisipasi itu makanya saya berinisiatif untuk meletakkan token tidak di sini, tetapi mereka harus mengambil terlebih dahulu sebelum memulainya. Jadi sifatnya itu mirip seperti absen, seperti itu. Meskipun toh tadi paginya sudah di absen, tapi ini sangat bermanfaat untuk memantau supaya saya tahu anak tersebut mengerjakan soalnya tepat waktu ataukah di jam-jam
menjelang waktu sudah berakhir. Nah, token ini saya buat juga menggunakan Google Form. Ya, Google Form yang isinya kurang lebih seperti ini. Jadi isinya itu mirip seperti absen. Cuman di bawahnya ini kita pakai untuk token. Nah, ini dibuatnya tidak menggunakan add question, tetapi menggunakan ini, Bapak Ibu. Ya, jadi menggunakan add title and description. Kemudian kita tuliskan title-nya apa, token isinya apa, kemudian deskripsinya apa. Seperti itu. Jadi sedikit berbeda ya. Kalau yang sini kita menggunakan add question, begitu juga yang kelas dan nomor absen, tetapi untuk token ini kita buat menggunakan add title and description. Seperti itu. Nah, untuk settingan yang ada di sini bagaimana? Settingan formnya ini adalah settingan form biasa, bukan dalam bentuk quizzes. Ya, jadi ini tetap tidak aktif. Kemudian presentation-nya, terima kasih Anda sudah hadir dan selamat mengerjakan. Terima kasih Anda sudah hadir dan selamat mengerjakan soal. Good luck. Nah, kurang lebih seperti itu message-nya. Ya, ini boleh dibuang, boleh tidak. Nah, apakah ini perlu limit to one response? Silahkan kalau memang kita hanya menginginkan anak boleh mengambil hanya satu kali saja untuk token tersebut. Tapi kalau Bapak Ibu mengizinkan mereka melihat token berkali-kali, ya monggo, nggak apa-apa gitu. Tapi ini dibuang saja. Terus shuffle-nya nggak usah ya. Kalau sudah di save. Nah, seperti ini. Kemudian kalau ini sudah selesai, kita tinggal send, ambil linknya, copy, letakkan di sini. Nah, jadi nanti sebelum mereka mengerjakan soal, mereka harus membuka link ini dulu untuk mengambil token sekaligus mengisi seperti daftar hadir seperti itu. Nah, kemudian baru petunjuknya. Petunjuk mengerjakan soal, pastikan kuota dan seterusnya. Baca soal. Ya. Soal akan ditutup otomatis jika, nah seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian berikut ini adalah link soal KKPI. Karena saya sudah membuat di sini, ini kita lihat link soal. Ini soalnya, soal KKPI-nya, kita tinggal klik send, kemudian ambil linknya, copy, letakkan di situ. Nah, selama konsep ini belum diberi judul, maka konsep tersebut belum tersimpan di dalam Classroom. Nah, supaya dia bisa tersimpan, ini harus kita kasih judul. Ini kan baru assign. Nah, setelah ini kita kasih judul, otomatis ke save. Ya. Nah, seperti itu. Kurang lebih begitulah. Ini kan soal PTS ya kemarin.
Nah, kemudian Bapak Ibu, mungkin di sekolah Bapak Ibu ada kesepakatan-kesepakatan tentang pelaksanaan PAT, PAS maupun PTS, karena itu dilakukan secara bersama-sama ya. Mungkin kesepakatannya jika anak terlambat maka dia tidak berhak mendapatkan soal, tidak boleh mengikuti ujian. Kemudian jika anak itu sakit maka dia juga tidak berhak mendapatkan soal. Nah, kalau ada kesepakatan seperti itu, berarti kita juga harus ngatur. Mengaturnya dari sini. Ini kan ini ya, all student. Nah, ini kan ada banyak nih. Jika salah satu siswa, anggap saja si Aril, dia sakit. Karena sakit berarti dia tidak berhak mendapatkan soal. Maka centangnya ini harus dibuang. Nah, kalau kita lihat sekarang terdiri dari 11. Kalau ini saya full, maka siswanya ada all, ada 12. Kalau umpamanya si Aril sakit, kemudian si Helen ini terlambat, mereka berdua tidak berhak mendapatkan soal, jadi dibuang centangnya. Hanya 10 orang yang berhak mendapatkan soal. Kemudian due date-nya ini kita isi umpamanya tanggal segini gitu ya. Nah, jamnya jam berapa? Jam 9 kan? 00 AM. Nah, topiknya bagaimana? PAS atau PTS. Jika Bapak Ibu mempunyai kategori, ini boleh diisi. Grade-nya apa? UH, PTS, atau kuis. Seperti itu, karena ini saya setting ada tugas kuis dengan komposisi yang berbeda-beda. Jadi, tapi kalau umpamanya nggak ada, ya biarkan saja no kategori. Nah, setelah konsep ini Bapak Ibu buat, jangan langsung di-assign. Kalau ini langsung Bapak Ibu assign, maka konsep ini langsung dikirim ke anak-anak, padahal belum waktunya. Jadi ini hanya konsep saja, supaya jauh-jauh hari kita sudah siap untuk pelaksanaan PAS. Jadi nanti tidak kelabakan di hari H-nya gitu. Di hari H karena konsepnya sudah beres semuanya, di hari H kita tinggal assign. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah selesai semua konsepnya, kita tinggal close. Nah, ini Bapak Ibu. Tuh. Nanti pada saat hari H, kita tinggal klik edit, kemudian tinggal assign. Pastikan dulu jumlah siswa yang mau dikirimin soal berapa. Adakah yang tidak berhak ataukah semuanya berhak untuk mendapatkan soal tersebut. Ya, jadi sebelum di-assign pastikan dulu jumlah siswa. Nah, seperti itu. Mengenai token, kalau ini saya klik, saya akan dibawa ke sini kan. Nah, ini nanti anak-anak tinggal ngambil, ini boleh di-copy, boleh diingat-ingat, boleh dicatat dulu, baru nanti ditulis di sana. Kemudian mereka juga harus submit, karena ini sifatnya absen pribadi guru tersebut. Karena kita kan tujuannya untuk memantau, ya. Nah, ini pengalaman yang pernah saya alami.
soal atau ujian dilaksanakan pada jam 7.30. Ternyata ada siswa yang ketiduran. Sampai jam 8 lebih 10 loh, anak ini kok nggak masuk-masuk. Ternyata setelah dicek and recheck, dia tertidur. Nah, dari situ kita bisa mengantisipasi anak-anak supaya mereka benar-benar memanfaatkan waktu yang diberikan untuk ujian dengan baik. Jadi, memanfaatkan waktunya dengan baik. Supaya tidak ada yang mengeluh, "Bu, waktunya nggak cukup." Ya jelas nggak cukup. Tinggal 30 menit waktu habis baru mengerjakan soal, seperti itu ya. Itu untuk mengantisipasi saja sih. Nah, saran saya, karena nanti anak-anak masih harus mengambil token, jadi instruksi soal ini saran saya diberikan paling tidak 5 menit sebelum waktu memulai itu sudah dibagi, sudah di-assign. Atau kalau umpamanya jam 7.30 mereka memulai ujian ya jam 7.25 atau 7.27 bolehlah dikirim supaya anak-anak tidak kepotong waktunya untuk mengambil token tersebut. Seperti itu. Nah, begitu juga untuk yang ini. Ini nanti pada saat kita klik, mereka akan langsung diminta untuk token tadi itu. Seperti itu yang selama ini saya lakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang seharusnya tidak perlu terjadi. Mungkin itu saja sharing saya tentang bagaimana cara mengatur dan mengantisipasi supaya ujian dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan atau sesuai dengan jadwal yang ditetapkan tanpa ada waktu-waktu yang miss seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Jika ada salah-salah, ya mohon maaf. Mungkin bisa diluruskan. Terima kasih untuk perhatian dan kunjungannya. Selamat pagi.